Lembar-lembar terakhir tahun 2024 yang dalam beberapa hari ke depan akan segera digantikan tahun 2025 justru diwarnai kabar duka dari sederet kecelakaan yang mewarnai dunia penerbangan. Bagaimana tidak, dunia pun dikejutkan dengan 3 kecelakaan pesawat yang terjadi dalam kurun waktu 24 jam terakhir di 3 negara berbeda jelang perayaan Tahun Baru 2025. Yang paling mengejutkan adalah kecelakaan maut yang menimpa Jeju Air, sebuah maskapai penerbangan swasta yang berbasis di Korea Selatan, membawa 181 penumpang dan juga sejumlah kru pesawat Boeing 737-800 yang mencoba mendarat di Bandara Internasional Muan, Korea Selatan setelah terbang dari Bangkok, Thailand, mengalami kecelakaan saat hendak mendarat lantaran roda pendaratan tidak berfungsi dengan baik pada hari Minggu kemarin. Akibatnya, pesawat pun keluar dari landasan pacu dan menabrak pagar, sehingga terbakar dengan hebat. Hingga semalam, korban tewas akibat kecelakaan maut ini pun tercatat mencapai 179 orang. Benarkah jatuhnya pesawat Jeju Air ternyata sudah sempat diramalkan oleh Denny Darko? Lalu seperti apa pula ramalan Denny Darko dan anak indigo Chacha Karoli terkait apa yang akan terjadi di tahun 2025? Benarkah ramalan anak indigo Claudia Indah Uli yang memprediksi masyarakat Indonesia akan mengalami ujian yang berat di bidang ekonomi di tahun 2025? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Dunia transportasi udara tengah diguncang kecelakaan maut yang menimpa pesawat Jeju Air, sebuah maskapai penerbangan swasta yang berbasis di Korea Selatan. Membawa 181 penumpang dan juga sejumlah kru. Pesawat Boeing 737-800 yang mencoba mendarat di Bandara Internasional Muan, Korea Selatan setelah terbang dari Bangkok, Thailand mengalami kecelakaan saat hendak mendarat lantaran roda pendaratan tidak berfungsi dengan baik. Dan yang cukup mengejutkan, ramalan tentang kecelakaan pesawat ini pun ternyata sudah diramalkan jauh-jauh hari oleh Denny Darko lewat gambaran kartu tarot yang ada di tangannya. Dan ramalan mengerikan ini juga diutarakan oleh Denny Darko di akhir tahun 2023 lalu dan tidak meleset serta menjadi kenyataan di penghujung tahun 2024. Saya melihat hal ini yang kemarin itu dicoba untuk dihindari di 2023, 2024 ini sayangnya kemarin kan 2023 saya katakan akan terjadi tapi bisa dihindari kan. Nah, saya takutkan di 2024 ini sesuatu yang pernah terjadi di 2020 atau 2021 ini bisa saja terjadi lagi. Dan saya sih sangat-sangat ini kalau saya kira akan terjadi itu karena masifnya perjalanan udara yang akan ada. Dan harapannya ini semua menjadi ramalan yang keliru dan salah, dan harapannya tetap sama seperti tahun ini yang saya sarankan kalau mau terbang dengan ambil jam yang di awal banget atau kalau nggak malam banget. Nah, ini sesuatu yang juga saya sarankan karena jikalaupun terjadi kecelakaan ini terjadinya antara jam 8-9 pagi sampai sebelum jam 6 sore. Setali 3 uang dengan Denny Darko, anak indigo Roy Kiyoshi juga sudah meramalkan akan adanya kecelakaan yang begitu mengerikan
yang menimpa moda transportasi udara di penghujung tahun 2024. Ramalan itu pun diucapkan Roy pada bulan Januari 2024. Dan entah kebetulan atau tidak, ramalan itu pun ternyata kini terbukti dengan kecelakaan tragis yang dialami Jeju Air yang memakan korban hingga 179 orang yang terdiri dari penumpang dan juga awak pesawat. Saya merasakan banyak energi yang sangat panas sekali. Kecelakaannya besar-besaran. Ya mudah-mudahan tahun 2024 ini nggak parah ya, maksudnya. Moga-moga apa yang saya baca ini nggak kejadian. Energi panas satu kejadian musibah berat. Moga-moga nggak terjadi. Moga-moga kita lewat apapun itu. Tanda-tanda alam yang masih pada level buruk di akhir tahun 2024. Jauh-jauh hari juga diramalkan anak indigo Chacha Caroline. Bahkan Chacha pun meyakini kondisi itu akan berdampak pada ancaman kecelakaan pesawat yang akan memakan korban jiwa yang tidak sedikit. Menariknya, ramalan yang diutarakannya pada September 2024 kini terbukti nyata. Kan ada air mata itu udah pasti. Yang namanya ketika kita mengalami musibah, kehilangan keluarga atau berpisah dari keluarga, itu pasti pedih. Kecelakaan, api, kebakaran hutan di beberapa tempat. Kemarin aku sempat prediksi ada apa antara api dan bangunan, dan itu memang langsung jelang beberapa hari banyak banget kebakaran. Dan ini masih ada lagi. Pesawat, kapal, kereta api masih ada. Air kenceng banget. Gue curiga ada kapal yang masuk ke laut. Gambaran akan adanya kecelakaan mengerikan yang menimpa sebuah pesawat komersil seperti yang dialami oleh Jeju Air di penghujung tahun 2024 ini ternyata jauh-jauh hari sudah diingatkan oleh Ki Kusumo. Ya, lewat penglihatan mata batinnya, Ki Kusumo pun sudah meramalkan bahwa di akhir tahun 2024 ini akan terjadi kecelakaan pesawat yang banyak memakan korban jiwa. Benarkah selain Ki Kusumo, ahli spiritual Nyai Dewi Rantian pun juga pernah meramalkan kecelakaan yang sama dan menewaskan banyak orang? Nah ini kalau untuk kecelakaan seperti pesawat, mungkin kendaraan umum atau bahkan ada peristiwa besar menyangkut kecelakaan dan itu pesawat ya, bukan saya takut-takut naik pesawat. Saya kembali lagi, saya selalu berbicara bahwa apa yang jadi yang salah. Tapi kan kalau saya nggak cerita juga jadi salah juga kan. Jawaban saya untuk kehidupan jujur aja lebih berat di tahun 2002. Kecelakaan pesawat ada tapi kecil. Pesawat kecil. Apakah di pesawat besar cuman ada tergelincir keluar dari landasan itu aja. Kendaraan ada di tol. Jawaban saya pribadi. Jadi itu ada yang tabrakan beruntun juga. Jatuhnya pesawat Jeju Air ternyata sudah sempat diramalkan oleh Denny Darko. Lalu, seperti apa pula ramalan Denny Darko dan anak indigo Chacha Caroline terkait apa yang akan terjadi di tahun 2025? 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Dan
Akhirnya, tahun 2025 yang bersio ular kayu akan segera tiba dalam hitungan hari. Sepertinya, perjalanan yang tidak mudah akan dilalui masyarakat di sepanjang tahun 2024 yang masih akan berkabut serba hitam di hampir semua bidang kehidupan. Kabut hitam ini pun hadir lewat kartu tarot yang ada di tangan Denny Darko. Meski begitu, tahun 2025 juga tetap memberikan secercah harapan, ditandai dengan adanya beberapa orang yang justru mengalami keberuntungan. Akan ada kebangkitan bisnis, karir, serta taraf hidup, terutama untuk pemilik sio yang berhubungan dengan pertanian. Lantas, siapa saja pihak yang akan untung dan juga akan buntung di tahun 2025? Memiliki bisnis yang kemarin itu kurang bagus dan berusaha agar bisnisnya ini menjadi baik, nggak usah meninggalkan bisnis yang lama, cukup di rebranding ulang, ini akan menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya. Dan juga agility dan juga kemampuan untuk bisa merayap, melakukan pergerakan tanpa diketahui oleh orang lain, menyerang dengan kekuatan yang minimal tapi terus kemudian bisa mengikat sesuatu ini dengan lebih kuat. Ini adalah sifat-sifat yang harus dipertahankan dan menjadikan semua hal positif dari ular ini akan bisa menjadi hal-hal yang bisa kita lakukan bahkan pada sio yang lainnya. Terus kemudian banyak juga hal-hal yang terus kemudian terjadi, kasus-kasus korupsi itu juga terbongkar, dan kita juga merasakan banyaknya orang-orang yang terus kemudian menyeberang. Itu sudah saya ramalkan bahkan dari tahun lalu. Nah, tahun 2025 ini saya lihat sebagai sebuah tahun yang lebih akan promising atau menjanjikan. Tapi karena di tahun ini akan banyak orang yang akan ngebut, merasa bahwa apapun yang kemarin itu tidak bisa dimiliki akan bisa didapatkan, maka bisa saja akan terjadi banyak kecelakaan dalam tanda kutip besar yang akan terjadi saat orang-orang ini tadi akan bersinggungan dan menghalalkan berbagai cara. Sejatinya nggak ada sio yang apes. Kalau mereka mengetahui sio yang akan beruntung itu siapa, dan sio ini tadi itu akan mendekati sio yang beruntung ini tadi. Kalian akan apes kalau kalian nggak berteman dengan sio naga, ular, kayu, dan kambing ini tadi. Nah, karena apa? Karena dalam cerita persioan juga ini tadi, sio itu muncul karena hewan-hewan ini kemudian diaudisi kepada siapa mereka akan diberikan tugas menjaga pintu langit atau pintu surga. Menjelang akhir tahun, suasana ternyata masih tidak menentu, terutama suasana batin yang gundah oleh banyak problematika hidup yang tidak kunjung selesai. Namun menariknya, anak indigo Caca Caroline juga melihat jika di tahun 2025 nanti, siapa saja pihak-pihak yang diuntungkan dan siapa pula pihak yang buntung di tahun bersio ular kayu tersebut. Di mana yang buntung ditentukan oleh cara mengambil sikap, sementara mereka yang pandai dalam mengelola keuangan akan mendapatkan keberuntungan. Sementara sebaliknya, yang senang berspekulasi akan mengalami kebuntungan. Apalagi masih ditambah oleh kemunculan para penyamun dalam berinvestasi. Dan inilah pihak yang akan dinaungi keberuntungan. Dan sebaliknya juga akan buntung di tahun sio ular kayu, menurut anak indigo Caca Caroline. Untungnya jika kamu berhati-hati memanage keuangan, kamu akan selamat di 2025. Tapi kalau kamu tidak bisa memanage keuangan di 2025 ini, untuk masalah keuangan hampir semua itu mengalami krisis. Jadi harus benar-benar berhati-hati. Kita mengelola uang, mengelola bisnis, terutama untuk bisnis, jangan mudah percaya sama orang yang mengiming-imingi sesuatu untuk invest dan ngebahas masalah untung tapi rugi tidak dibahas. Itu harus berhati-hati karena semakin banyak godaan-godaan yang berhubungan dengan keuntungan berupa investasi di 2025. Jadi harus benar-benar hati-hati. Lebih menderita. Terlalu banyak oknum-oknum bermain kotor dan mengorbankan masyarakat di luar sana yang polos, yang menurut mereka itu bisa dimanfaatkan. Jadi buat masyarakat Indonesia harus benar-benar berhati-hati. Karena janji-janji manis itu yang
justru akan menjatuhkan diri mereka sendiri, karena memang di 2025 makin banyak korupsi nanti yang akan terkuak. Karma itu di 2025, wow, instannya benar-benar instan. Jadi ya harus mengkontrol diri. Kalau semua manusia itu serakah dan punya hati yang busuk, maka alam murkanya itu melebihi dari tahun-tahun sebelumnya. Jangan sampai mengorbankan orang lain karena ambisimu sendiri. Mengejutkan, Denny Darko dan anak indigo Caca Caroline meramalkan apa yang akan terjadi di tahun 2025 serta pihak-pihak yang akan diuntungkan dan juga buntung di tahun bersio ular kayu tersebut. Lalu benarkah ramalan anak indigo Claudia Indah Uli yang memprediksi masyarakat Indonesia akan mengalami ujian yang berat di bidang ekonomi di tahun 2025 nanti? Halo, saya Cika Bode. Selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat. Selain alam yang tidak bersahabat, yang ditandai dengan kemungkinan banyaknya bencana alam yang akan terjadi, tahun 2025 juga rentan akan kesulitan ekonomi. Lihat saja ramalan mengerikan anak indigo Claudia Indah Uli yang mengurai peringatan mengerikan terkait PHK massal. Akibatnya, gelombang pengangguran di tanah air pun terjadi. Hal ini pun membuat masyarakat, khususnya golongan ke bawah pun kian kepayahan. Sehingga mau tidak mau mereka pun harus mengencangkan ikat pinggang agar mampu bertahan hidup di tengah masa-masa yang berat dengan banyaknya PHK. Cuman memang banyak sekali cobaan-cobaan yang semakin berat di tahun 2025. Seperti kayak banyak banget masalah kerjaannya, masalah dalam segi finansial. Jadi lebih ke krusial banget kalau masalah keuangan gitu ya. Kalau masalah pekerjaannya sih memang akan banyak kesulitannya. Bakal banyak banget masalah gitu. Cuman ya masih bisa teratasi dengan baik. Yang paling penting ya harus lebih lebih bijak dalam menyikapi sebuah masalahnya aja sih. Karena emang kalau untuk dunia pekerjaan sendiri emang tahun ini mungkin lebih banyak ininya, tapi tahun depan itu lebih ke orangnya sih, lebih ke pekerjaannya yang kurang bersahabat aja sih gitu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.